Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Ekasari, kelas manajemen D23 dengan NIM C01233329. Ruang lingkup manajemen keuangan. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan yaitu membahas aspek strategis dan keuangan perusahaan yang mencangkup penganggaran modal lanjutan, yang dimana evaluasi investasi jangka panjang menggunakan metode NPV, IRR, dan payback period untuk pengambilan keputusan proyek. Dalam struktur modal lanjutan yang menentukan promosi optimal antara utang dan ekuitas guna memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal, manajemen risiko keuangan, identifikasi dengan mitigasi, risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional dengan instrumen derivatif seperti opsi, futures, dan swap. Valuasi perusahaan yaitu penilaian nilai perusahaan secara menyeluruh melalui pendekatan DCF, discounted cash flow, multiple pasar, dan analisis komparatif. Dalam keuangan internasional, pengelolaan risiko nilai tukar, investasi lintas negara, serta kebijakan pendanaan dan repatriasi laba dalam skala global. Selanjutnya yaitu resiko dan return dalam investasi. Return merupakan keuntungan yang diharapkan dalam suatu investasi, baik berupa capital gain maupun dividen. Sedangkan risiko merupakan ketidakpastian hasil investasi diukur dengan standar deviasi dan beta. Hubungan risiko dan return. Positif semakin besar risiko, semakin besar potensi return. Investor rasional menuntut kompensasi atas risiko yang ditanggung. Selanjutnya yaitu risiko saham, jenis saham dan penilaiannya. Risiko saham termasuk risiko pasar, risiko bisnis, dan risiko likuiditas. Jenis-jenis saham. Saham biasa. Saham biasa yaitu hak suara, tidak dijamin dividen. Sedangkan saham preference yaitu prioritas dividen dan tidak ada hak suara. Penilaian saham yaitu PER atau Price of Aggregate Ratio. Ukuran valuasi saham dibandingkan laba per saham. Contohnya harga 10.000 EPS Rp1.000 PER sama dengan 10. EBV Average to Book Value dibandingkan harga saham terhadap nilai buku. Contoh harga Rp2.000 nilai buku Rp1.000 ke PBF sama dengan 2. Selanjutnya yaitu risiko obligasi, jenis dan penilaiannya. Risiko obligasi salah satunya yaitu suku bunga yang nilai obligasi turun saat suku bunga naik. Kredit, risiko gagal bayar emiten, inflasi, mengerus nilai real pembayaran kupon. Jenis obligasi, pemerintah, korupsi, obligasi konverensi. Penilaian menggunakan present value dari arus kas masa depan. Nilai sekarang kupon plus nilai sekarang pokok, fresh value. Selanjutnya yaitu risiko reksadana, jenis dan penilaiannya. Risiko reksadana. Risiko pasar, risiko manajer, investasi, dan fluktuasi NAB atau nilai aktiva bersih. Jenis reksadana yaitu saham agresif potensi tinggi, risiko tinggi. Kemudian pendapatan tetap yaitu investasi obligasi, pasar uang yaitu instrumen jangka pendek, dan risiko rendah. Campuran yaitu kombinasi saham dan obligasi. Penilaian yaitu berdasarkan pertumbuhan NAB, kinerja historis, dan profil risiko. Selanjutnya yaitu
biaya modal dan perhitungannya. Biaya modal atau cost of capital yaitu imbal hasil minimum yang disyaratkan investor atas dana yang ditanamkan. Komponen. Dalam komponen cost of debit, bunga utang setelah pajak. Cost of equity yaitu return yang diharapkan pemegang saham. WACC, Weighted Average Cost of Capital, gabungan rata-rata pertimbangan antara cost of debit dan cost of equity, digunakan sebagai discount rate dalam pengambilan keputusan investasi.